di bali.demo.siap-ppdb.com/not.html. Seperti ini kini. Nanti untuk real pendaftaran saya tekankan lagi, demonya tidak ada, yaitu di bali.siap-ppdb.com. Untuk di tampilan tahun ini, tampilan awal itu dibagi menjadi dua, yaitu sekolah menengah atas dan juga sekolah menengah kejuruan. Jadi dikarenakan pelatihan kali ini yaitu SMA, saya pilih SMA, dan akan muncul jalur-jalur pendaftaran sesuai dengan tahapan-tahapannya. Afirmasi, inklusi, prestasi, perpindahan tugas, zonasi, perjanjian, dan di tahap terakhir ranking nilai rapor. Di sini juga di tiap-tiap jalur dapat dilihat jadwal pendaftarannya. Jadi di sini yang kedua ada tombol pendaftaran, ada list-list sekolah dan jumlah siswanya, atau jumlah daya tampung keseluruhan. Mungkin saya akan coba ke sertifikat prestasi. Siswa memilih pendaftaran, masukkan nomor induk, di sertifikat prestasi tentu saja siswa memilih kategorinya itu sesuai dengan sertifikat yang ia miliki. Akademik, misalkan, jika berjenjang siswa memilih berjenjang, jika tidak memilih tidak berjenjang. Untuk berkas-berkas yang diunggah di jalur pendaftaran sertifikat prestasi, untuk berkas umumnya ada akte kelahiran, ijazah, kemudian ada surat pernyataan, kemudian untuk dokumen penunjangnya itu ada sertifikat prestasi, kemudian ada lagi jika berjenjang, mengupload sertifikat yang satu jenjang di bawahnya. Kemudian ini bukti jumlah kepesertaan yang sertifikat yang tertinggi, dan ini adalah bukti kepesertaan yang berjenjangnya. Untuk sertifikat prestasi, siswa hanya bisa memilih satu pilihan sekolah SMA. Semisal SMA Negeri 1 Kute. Ini terdapat form review-nya dari pilihan yang telah diinputkan siswa sebelumnya. Bersurat pernyataan, keterangan pernyataan seperti yang sebelumnya. Cetak bukti ajuan. Di ajuan siswa tersebut, berkas-berkas yang digunakan untuk mendaftar apa saja. Kemudian di halaman berikutnya, tim operator sekolah wajib menentukan bobot
prestasi dari siswa tersebut sesuai dengan sertifikat yang diunggah. Ketika dia berjenjang, saya akan contohkan jika berjenjang. Yang diinputkan pada form yang di atas niki adalah yang tertinggi, sertifikat siswa tersebut yang tertinggi, semisal perorangan internasional juara 1. Kemudian jenis prestasi yang berjenjang, yaitu satu level di bawahnya, yaitu yang nasional, perorangan nasional juara 1. Niki adalah contoh dari berjenjang. Jika tidak, operator bisa nge-set tidak berjenjang. Seperti biasa, operator mencetak bukti verifikasi pendaftaran. Cek status siswa tersebut. Diverifikasi. Kita bisa lihat hasil seleksi ya. Anak Agung Gede dengan nilai akhir 175,0. Jadi bobot dari sertifikat prestasi ini mungkin sudah ada di Juknis. Jika nasional juara 1 berapa, perorangan berapa, itu poin-poinnya itu sesuai dengan nilai akhirnya niki. Dari jalur sertifikat prestasi segitu, kemudian saya